Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para netizen dimanapun Anda berada, kembali dengan saya Oke SOS pada kesempatan baik ini dalam gelaran masih tetap di Bamuswari TV ya. Ini saya tengah berada di Cicalengka Wetan, tepatnya di daerah Kampung Kebon Suuk ya. Saya bersama dengan rekan-rekan ini dari Karang Taruna Mandiri ya. Kenapa disebut Karang Taruna Mandiri? Karena memang Karang Taruna ini lebih cenderung kegiatannya itu kegiatan yang memang mandiri, berdiri sendiri begitu. Di sini di samping kiri saya ada Kang Heri. Beliau adalah tokoh Karang Taruna, penggerak dan juga penggagas dari kegiatan-kegiatan Karang Taruna, terutama dalam bidang ekonomi, peningkatan ekonomi ya. Kita akan bahas nanti. Dan sampai sebelah sampingnya lagi Bang ya, dikenal oleh Abeng, ketua Karang Taruna kebetulan ya. Alhamdulillah dengan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh Karang Taruna yang digagas oleh Kang Heri ini, selain dari punya kegiatan yang sangat luar biasa, Ketua Karang Taruna beserta jajarannya juga bisa menghidupi anak pemajikan anak. Ini sangat luar biasa ya. Oke, dan di samping yang paling ujung sana, penasehat Karang Taruna. Penasehat Karang Taruna, Kang Iwan. Pandewan. Oke, para netizen, ini saya akan mencoba mengupas masalah kegiatan ekonomi yang sangat luar biasa menurut saya di Karang Taruna ini. Hampir semua masyarakat, keluarga itu disuplai oleh Karang Taruna yang namanya beras, telur, ikan, sembakonya itu dikelola oleh Karang Taruna, dan ini sangat luar biasa dan sangat menarik para netizennya. Dan ini jelas ini disebut dengan yang namanya ekonomi kerakyatan. Nih, saya akan tanya ke Kang Heri nih. Awalnya Kang Heri di sini sebagai penggagas kan ya. Awal mula Kang Heri punya ide kegiatan seperti ini tuh gimana Kang Heri? Ya, awalnya kita melihat pemuda Kampung Suuk gitu ya, minum-minuman, Betul. berkelahi, Betul. kumpul kebo, ya, main obat. Kita merasa hati kita tuh merasa teriris lah melihat pemuda seperti ini. Mau dikemanakan pemuda Kebon Suuk ke depannya? Betul. Nah, dengan spontan saya langsung turun ke lapangan, saya tarik anak-anak, diajak satu ngadakan rapat ya di rumah saya. Daripada kalian mabok, daripada kalian dari sampah masyarakat, gimana kalau kalian jadi tadinya sampah untuk kerja sampah. Nah, contohnya seperti kayak kemarin awal kita ngambil sampah dari masyarakat. Iya. Ngambil sampah dari masyarakat, tidak dipungut biaya. Tapi lama kelamaan anak-anak jadi punya utang ke warung. Iya. Senilai berapa juta? Satu bulan hampir 1 jutaan. Nah, karena di sini tidak ada konsumen yang rugi. Utang ke warung. Iya, Itu anak-anak Karang Taruna. Karang Taruna. Dalam 1 bulan 1 juta. Betul. Terus gimana tuh? Nah, Sebuah hutang kumat. Nah, setelah punya utang, anak-anak pada lari. Karena mungkin namanya SDM-nya untuk pertanggungjawaban dan takut. Ini harus bayar utang dari mana? Ya lapor lagi lah sama saya, Pak, saya sudah punya utang. Saya mau berhenti dari Karang Taruna. Ya, karena saya punya istri, motor saya sudah dijual, kambing saya sudah dijual untuk sampah ini. Ya, setelah itu kata saya, oke, saya akan bertanggung jawab karena saya menciptakan kalian, saya yang mengajak kalian, saya akan bertanggung jawab. Akan saya sisihkan harta saya separuh buat kalian. Nah, akhirnya rapat lagi, setelah rapat bikin lagi pariwisata. Nah, pariwisata menggas habislah uang 6 juta ya. 6 juta. Ternyata anak-anak komplain lagi. Belum menghasilkan juga. Belum menghasilkan juga. Datanglah anak-anak ke kepala desa Cicalengka Wetan, ke Pananang. Siapa? Pandai ya? Minta sepatu kan? Sepatu buat operasi basah. Ternyata Pak Ades belum siap ya. Bukan tidak memberi, tapi belum siap. Dengan satu sepatu Pak Ades itu belum siap memberi. Akhirnya anak-anak kembali
dengan wajah yang sangat kecewa, Pak Ugi, ya kata saya sudahlah kalau memang seperti ini, biarkan pemerintah untuk kerja di pemerintahnya, kalian harus mandiri. Bentuklah Karang Taruna mandiri. Akhirnya saya mencari investor, biar anak bisa sejahtera, biar anak bisa sosial, biar anak bisa pemberdayaan. Harus gimana? Ya akhirnya saya mengeluarkannya senilai 80 juta. Modal. Saya kasihkan ke Karang Taruna, anak-anak, biar kalian bisa hidup, biar kalian bisa manfaat buat diri dan masyarakatnya. Nih, modal dari saya. Coba kamu data ke warga, berapa kakak yang tidak bisa makan. Anggaplah kamu pemerintah mini, belajar dari bawah untuk mendorong program pemerintah, dari sampah, kesehatan, sosial, kesejahteraan, pemberdayaan. Luar biasa. Nah, setelah itu saya kasihkan uang tersebut kepada ketua umum. Dari ketua umum mungkin berbicara ini disupport sama Kang Bambang. Tariklah Kang Bambang untuk menjadi seorang inovator, gitu kan Kang ya. Nah untuk selanjutnya silakan Kang Bambang. Ya. Ya, sekarang jadi direktur Bungkar ya. Ya. Badan usaha milik Karang Taruna kan gitu ya. Luar biasa. Ini awal berdirinya bukan awal berdiri ya, karena Karang Taruna itu sudah jalan, cuman terbentuk menjadi salah satu Karang Taruna mandiri itu ya memang seperti itu. Awalnya pertama mereka itu rugi itu sampah, bukan rugi karena memang kegiatan itu orang itu berkegiatan tapi kan di rumah itu harus makan. Iya. Ya gitu mungkin ya, atau mungkin buat makan minum kopinya sendiri juga kan itu sampai nggak ngutang 1 juta. Kedua dari ngurusin pariwisata, maksudnya wisata di lingkungan desa ya. Ini sangat luar biasa sebenarnya. Kalau misalkan intens, karena memang yang namanya awal dan baru tidak menghasilkan uang, sehingga lahirlah yang namanya ide dan gagasan untuk masalah tadi teh ngejual Karang Taruna dagang ke masyarakat dengan cara ini dagang tapi membantu gitu kan ya, dagang tapi membantu seperti apa? Bungkar orang jelas jadi Bungkar coba ya, direktur Bungkar apa ya Dornon alhamdulillah Panginten berdirinya Bungkar ini merupakan sebuah inovasi mungkin di dalam program pemberdayaan masyarakat, yang mana memang pemberdayaan ini digaung-gaungkan oleh pemerintah baik pusat daerah, tapi pemberdayaannya hampir mayoritas itu apalagi di daerah kita hanya sebuah seremonial. Nah, keberadaan saya di sini memang berangkat dari seorang ketua BUMDes di Calengkawetan. Nah, setelah sharing dengan penggagas sekaligus mungkin tokoh kukuhnya Karang Taruna di Kebon Sukup, Karang Taruna Mandiri RW Salapan. Nah, tergugahlah secara pribadi gitu ya, apakah ini sebagai pelengkap dari ide gagasannya Kang Heri, terus semangat kawan-kawan di Karang Taruna ini juga memang sudah terlihat. Sanes Omdo Humpul Kang Ugi nya penggagas oke sami ya Kang Heri, bukan hanya teori humpul meta-meta ke ternyata jimprakna pisan gitu, nyanak pacul, nyanak linggis, manggulan beas gitunya. Nah, tergugah dengan modal pas-pasan, kebetulan juga mungkin ada sounding dari kawan saya sendiri, mungkin beliau juga tertarik. Nah, beliau menyisihkan anggarannya untuk memberikan modal ke Bungkar ini ya. Alhamdulillah dari situ awal mula kita merespon dari gagasannya Kang Heri, door to doornya masa anak kawan-kawan Karang Taruna ini ke tiap rumah, ini merupakan sebuah pekerjaan yang mulia tanpa pamrih. Kalau dari segi keuntungan saya rasa margin itu paling rendah. Sedikit. Karena apa? Karena harga yang ditawarkan ke penduduk juga itu jauh lebih murah dibanding di pasar kan. Nah, gitu. Makanya timbullah nama Bungkar ini, karena bahwa Karang Taruna itu identik dengan sebuah lembaga yang lebih eksis di sebuah kegiatan sosial.
Makanya di sini kegiatan sosialnya itu mengantar kan tanpa ongkos mungkin mereka itu. Terus juga sosialnya sangat membantu masyarakat kalangan menengah ke bawah karena kita sasarannya itu menengah ke bawah gitu. Jadi dijemput bola secara teknis pembayarannya itu ada yang harian, 3 harian, sampai 1 minggu. Ya. Jadi dilihat dari potensi masyarakat itu sendiri. Jadi bisa nganjuk saudara-saudara ya. Nah gitu, betul. Nah terus juga kita pengembangan di usahanya itu merespon dari keinginan masyarakat sendiri. Tadinya kita mau fokus di beras saja sebagai bahan utama untuk makan sehari-hari, tapi kawan-kawan Karang Taruna mungkin banyak masukan-masukan dari masyarakat. Kumaha mau jualan laukna, kumaha minyak goreng lagi bisa gitu. Nah, akhirnya dilengkapi, walaupun mungkin sekarang perputaran ekonominya mengandalkan swadaya masing-masing. Kawan investor juga cuma 1 kali 2 kali lah alhamdulillah. Supaya putarkan dulu aja yang sudah ada. Mudah-mudahan dengan modal yang segini, yang alhamdulillah kalau perputaran udah mencapai itu bos 1 miliaran ya bos ya. Itu dari modal. Dengan 80 juta awal itu bisa sampai sekarang perputaran itu kurang lebih 1 miliar per bulan. Luar biasa. Kalau dihitung bukan per unit ya, per item beras berapa ton? Beras 1 RW itu 200 kakak kali 1 kakak itu 2 kilo. 2 kilo. Berarti 200 kali 2 400 kilo sehari 1 RW. 400 kali 30 hari. 30 hari. Sekitar 12 ton. 12 ton. Luar biasa. Beras. 1 RW. Belum telur. Minyak. Gula. Gula ada. Ikan laut. Lauk pauknya. Iya, ikan laut. Ayam oke. Ayam. Luar biasa, sangat luar biasa. Jadi dari angka 80 juta mungkin dengan relasi-relasinya teman-teman KRI ini sehingga perputarannya sangat luar biasa dan ini bisa juga menghidupi Karang Taruna. Karang Taruna sekarang saya mau tanya nih. Kira-kira dengan adanya kegiatan ini terbantu nggak Karang Taruna sendiri? Merasa enjoy nggak coba? Ya sangat membantu Karang Taruna, anggota Karang Taruna semakin ada kegiatan yang lebih Positif. Kedua di mata masyarakat sudah kelihatannya. Awalnya kan anggota Karang Taruna kebanyakan bang mabuk, terus nganggur lah gitu ya, otomatis pengangguran. Nah sekarang masuk ke Karang Taruna, terus membawa dibina supaya Karang Taruna itu lebih maju gitu dari yang lain. Terus pendapatan keluarga. Satu adalah sisi ekonominya masuk sama keluarga. Terus di mata masyarakat itu sangat bagus. Satu membantu masyarakat menengah ke bawah bisa ambil sembako. Contoh beras 1 minggu ada 1 kakak tuh 10 kilo perbayarannya tuh 1 minggu. 1 minggu ya. Itu membantu kan ya. Ya alhamdulillahnya bisa ngambil ya belum cash gitu kan kebanyakannya kan belum ada Karang Taruna ini. Ya masyarakat kecil kan itu hari ini dia tidak bisa makan karena tidak ada uang. Ya. Tapi dengan adanya program ini dia masih bisa tetap makan walaupun bayar nanti minggu depan gitu kan. Tapi itu juga bayar kan dengan harga pasar yang memang lebih minim daripada harga pasar. Luar biasa ya. Yang jelas mah ekonomi keluarga dari ini yang Karang Taruna ada yang sudah berkeluarga juga kan? Ada. Tapi kan ada presentasi untuk income masuk ke masing-masing anggota ada. Buat ngasih makan istri. Ada. Kerbekal maksudnya kerbekal. Luar biasa ya mas lah ya gitu. Jika Kang ini eta ka desa Kang Dewan. Kang De ya. Ka desa teh pernah konsultasi kayak ini gimana respon dari pemerintah setempat? Saya konsultasi ke desa program ini. Pas waktu pertama kita
filosofinya Karang Taruna kita sosial dalam sampah. Saya mau proposal melihatkan program-program Karang Taruna yang sudah berjalan, dari sosialnya, sampai sakit, terus menghindarinya penyakit-penyakit DBD. Nah saya tuh pas waktu datang ke sana tuh mungkin kepala desanya mau pengajian, kita ngobrolnya di jalan, tapi minta sepatu buat operasional gitu. Sepatu karet gitu. Nah, pas waktu itu malahan sampai tua juga kena ini kakinya kena beling gitu. Ada bukti ini juga Pak. Ini sama Pak. Jadi anjuran kata kepala desa, mungkin kepala desa masih waktu itu tuh masih Baru. Bilangnya baru. Ya, alasannya belum ada anggarannya. Ya mungkin itu waktu konsultasi sama kepala desa. Yang memberi Sampai saat ini belum dikasih juga kan ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dari Karang Taruna masih itu Memberikan proposal itu, program-program semua itu udah dikasih. Ya mudah-mudahan nanti next ke depan bisa mensupport ya. Minimal karena minta dukungan gitu. Minimal fasilitasi lah. Fasilitasi dalam arti seperti itu ya. Oke para netizen, nah ini yang sangat menarik sekali para netizen dari kegiatan ini. Ternyata Karang Taruna ini bukan hanya kegiatan usaha ya. Ini dalam bidang ekonominya. Ekonomi kerakyatan menurut saya yang seperti inilah ya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, dari kita oleh kita untuk kita. Ini yang mengerjakan adalah Karang Taruna, yang merasakan bisa membeli juga Karang Taruna, dan juga yang mengerjakan itu Karang Taruna. Tapi yang sangat luar biasa yang saya lihat ini selain dari kegiatan ini, pertama mengumpulkan sampah, punya bank sampah tersendiri, kedua juga punya kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan keagamaan ya. Ini tuh banyak sekali, ada pengajian, kerohanian, ada penghijauan ya, menanam tai ya, nanti kita akan lihatkan ya seperti apa. Terus banyak lagi, dan yang lebih menarik lagi ini masalah kesehatan. Ini ada IKESKAR ya. IKESKAR itu adalah iuran kesehatan Karang Taruna ya, Kang Heri ya? Iya, betul. Bisa dijelaskan Kang Heri sedikit masalah IKESKAR nih? Coba sedikit. Jadi gini Kang Ogi, kita menciptakan IKESKAR karena kita punya badan usaha yang namanya Bumkar. Nah, dari Bumkar kita ada profit ya Kang Ogi ya. Betul. Si profit ini anak-anak dari pendapatan per bulan 6 juta satu anggota. Betul. Saya minta 20% ya, 20% kan. Jadi dari 6 juta diminta sama kita sekitar 500.000 dari satu anggota kan. 500 dari 10 anggota berarti ada 5 juta kita. Simpan kita ke si dana ini simpan di bendahara. Nah dari bendahara itu udah terkumpul dapatlah 15 juta 138. Nah yang 15 juta itu untuk cadangan orang yang sakit. Karena kita sering terjadi seperti kejadian kemarin, siapa yang sakit untuk memakai BPJS ternyata harus ngurus dulu ke soreang, harus dulu orangnya mati kan. Sementara dana paling habis kemarin 1 juta kan. Akhirnya Karang Taruna tadi juga hasilnya. Ya udah kita rapat lagi. Gimana kalau uang hasil daripada Bumkar ini kita sisihkan ya. Nah setelah disisihkan, tapi ada kewajiban buat masyarakat untuk menyimpan daripada poin yang 100 perak sekarang dibuang ke selokan, dibuang ke tempat sampah, coba disimpan mana uang recehnya. Yang 100 perak itu. Nah, ini Kang Ogi, ini dari masyarakat. Ini untuk kesehatan masyarakat Kang Ogi. Ini dikumpulkan ya. Tapi kan ini kan kalau misalkan tidak mencukupi ini gimana nih? Hasil dari 100 perak ini ya. 100 perak itu kan dari warga kan ya? Jadi kan kalau sebulan cuma 3.000 perak. 3.000. 1 tahun dari 500 kakak sekitar 18 juta. Nah, cuma itu kan. Makanya iuran kesehatan Karang Taruna konsumsi hanya Rp 100 per hari. Kata konsumsi siap membantu dari iuran sekarang. Maka biaya persalinan normal yang 1,5 juta ya. Resep dokter 500 ke bawah, Karang Taruna bantu. Biaya rumah sakit 1,5 juta ke bawah, Karang Taruna bantu.
biaya periksa dokter Karang Taruna bantu seperti itu Kang. Luar biasa. Untuk membantu masyarakat kecil, masyarakat Beberapa item ini sangat membantu untuk masalah kesehatan masyarakat ya. Jadi luar biasa para netizen ya. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh oleh Karang Taruna di seluruh tanah air ya. Bukan hanya di Jawa Barat atau di daerah di Kabupaten Bandung, tapi di seluruh tanah air. Oke, terima kasih Kang Heri, Kang semuanya ya, Karang Taruna juga. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut dan juga tetap konsisten. Dan saya kira masyarakat ini sebenarnya, apalagi dengan harga yang lebih mepet ya, lebih murah dibanding pasar. Harga dengan sejajar dengan pasar pun juga ini sebaiknya masyarakat itu seharusnya memang mendukung. Kadang-kadang masyarakat juga ya, contohnya seperti gini ya, harga beras di toko 12.500, mana contoh beras sama dia? 12.500, di kita cuma 11.000. Kita 11.000. 11.000. Harga ikan tongkol di pasar 34. Di kita cuma 28.000. Luar biasa, berarti kan itu sudah nggak ini. Dan berasnya bagus ya. Bagus. Ini luar biasa beras nama tuh. Itu baru bukan biasanya. Kadang-kadang masyarakat juga suka berkata seperti ini, kok Karang Taruna harga warung, tapi ini mah dianjurkan, terus dianterin, terus kita untungnya dari mana? Gitu. Nah, sering banyak yang nanya itu. Banyak, kadang-kadang masyarakat bertanya seperti ya, itu. Padahal ya alhamdulillah Karang Taruna dikasih lebih juga kan dari dari produsen gitu kan, ya, dan dengan banyak, makanya ini semua lapisan masyarakat kalau bisa ya belinya ya di sini saja ya, di Karang Taruna saja, Karang Taruna Mandiri. Kenapa? Karena memang ini buat mendukung kita juga. Terus ada intensif juga nanti buat insentif. Ya, insentif. Sebagian dari insentif berapa persen nanti itu untuk kesehatan IKESKA. Tapi dengan catatan ya kita juga harus nabung 100 perak per hari. Luar biasa ini ya. Jadi kalau bisa ini memang dilanjutkan, dan ini harus jadi contoh buat Karang Taruna semuanya yang ada di negara kita lah ya. Ya, karena luar biasa. Oke, baik para netizen, terima kasih Kang Heri, terima kasih Kang Apen, terima kasih Ketua Karang Taruna, jangan Kang Rey. Ya, semoga terus lanjut, dan atas jamuannya juga saya sudah dikasih kopi, kasih bakar ikan juga karena memang ada sisa dijual ya. Ada kakap itu Kakap. ya, bukan sisa, lebihnya nggak jual di masyarakat. Ya, kita nanti akan ngaliwat. Terima kasih atas jamuannya, ngobrol-ngobrolnya, dan sekali lagi semoga ini buat para netizen semua, bagi yang memang mau menjalankan cara seperti ini, kegiatan-kegiatan Karang Taruna, boleh yang mau konsultasi, boleh yang mau tukar pendapat, ya, kerjasama, sharing itu dengan Karang Taruna Mandiri, Desa Cicalengka Wetan, Kampung Kebonsu, Kecamatan Cicalengka, Kampung Kebonsu, tepatnya Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oke, boleh nanti di sini kita ditulis ya. Oke, terima kasih atur nuhun. Sampai jumpa, masih tetap di konten-kontennya Pemuswari TV. Atur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.